kertas gambar. Jadi teksturnya kayak kertas gambar yang ada di sketchbook pada umumnya. Kertas gambar ini bisa didapat di toko kertas grosiran gitu. Jadi di toko percetakan. Untuk harga kertas ini sebenarnya macam-macam. Pertama dari ukuran yang aku pegang di sini ada A2. Biasanya juga di RC itu pakai ukuran A3, A2, sama mungkin beberapa kali ada pakai A1. Kertas ini kalau misalnya teman-teman beli di tempat percetakan atau di grosiran kertas gitu, itu harganya tergantung ukurannya. 50 lembar sampai 100 lembar, 50 lembar sampai 100 lembar itu sekitar 30.000 sampai 80.000 untuk 100 lembarnya. Selanjutnya, teman-teman kalau udah punya kertas, pastinya harus punya alat gambar juga. Yang paling basic, ya, pensil. Pensil ini juga ada macam-macam. Jadi yang aku punya di sini udah jelek semuanya. Untuk sketsa, untuk gambar apapun di arsitek itu kita pakai ketebalan yang berbeda-beda. Tapi kita pakai ketebalan dari ketebalan H atau yang halus sampai ketebalan yang B atau yang paling tebal. Jadi kalau yang H ini untuk base sketsanya, yang B ini untuk detail atau untuk finishing akhir. Ada juga di RC itu biasanya kita kan gambar-gambar kerja. Waktu masih pakai teknik manual, kita biasanya pakai pensil mekanik. Pensil mekanik ini enaknya dia ketebalannya nggak seberapa tebal, tapi juga nggak seberapa tipis. Jadi kalau teman-teman mau ngegambar-gambar kerja pakai teknik manual, itu better pakai ini, pakai pensil mekanik. Kisaran harganya kalau pensil kayu sih standar, mau merek Staedtler atau Faber-Castell sama aja sih. Mungkin sekitaran 2,5 sampai 6.000, tergantung ketebalannya juga. Makin tebal biasanya makin mahal. Terus pensil mekaniknya juga tergantung merek. Aku di sini pakai Staedtler, harganya 10.000. Terus waktu itu beli yang Rotring, harganya sekitar 50 ribuan. Emang agak lebih mahal, tapi experience yang teman-teman dapat juga lebih bagus. Terus selanjutnya ada penggaris. Penggaris ini aku ada saran merek sih. Yang paling standar dipakai sama anak arsi itu merek Ziegel. Yang wajib banget dipakai sama anak arsi itu penggaris segitiga. Dia siku-siku gitu kan, sama ada yang sama sisi. Dua penggaris ini tuh saling ngelengkapin. Jadi untuk penggaris ini, itu fungsinya untuk nanti teman-teman gambar perspektif atau isometri. Kalau penggaris yang ini nih, dia tuh bisa langsung pakai, dia bisa langsung yang kayak presisi antara garis satu ke garis yang lain. Jadi lebih mempersingkat waktu juga. Untuk harga penggarisnya sendiri itu, Ziegel ini lumayan sih, dia lumayan terjangkau. Jadi yang 60 cm ini, yang standar, itu dia 60.000, 50 sampai 60.000. Kalau yang segitiga, karena dia banyak ukurannya, teman-teman nggak perlu beli semua ukuran. Ini aku cuma ada 2 dari Maba, yang sedang sama yang besar. Kalau yang sedang ini harganya sekitaran ya 45 sampai 60.000. Kalau yang agak gedean ini bisalah 70 ribuan gitu. Selain pensil, kita juga ada yang namanya drawing pen. Drawing pen ini fungsinya sama kayak pensil. Jadi dia untuk sketsa. Fungsi dari drawing pen ini itu lebih ke finishing gambar teman-teman yang udah jadi. Setelah di pensil ya kan, udah semua beres. Itu teman-teman finishing pakai drawing pen ini supaya gambarnya itu lebih nyala gitu, lebih hidup. Aku di sini pakai 005, 01, 03 sama 05. Untuk aku ukuran ini udah cukup signifikan sih satu sama lainnya. Jadi kalau misalnya kita pakai untuk nge-sketsa gambar itu ngasilin hasil yang cukup baik. Terus untuk mereknya yang bagus sih ada 3. Jadi ada dari Snowman, aku nggak ada. Ini aku adanya cuma Artland sama ini dari Sakura Micron. Artland sama Snowman lebih terjangkau sih kalau kata aku. Jadi dia harganya 7 sampai 8 ribuan. Beberapa ada yang jual 6.000. Kalau untuk yang Sakura Micron, dia lebih mahal sedikit. Dia harganya sekitaran 16 sampai 20 ribuan. Tergantung ketebalannya. Semakin tebal biasanya semakin mahal kalau untuk Sakura Micron. Teman-teman sesuaiin budget teman-teman aja. Mau yang Artland atau Snowman atau yang Sakura Micron. Karena dua-duanya sama-sama bagus. Selanjutnya, karena semua alat-alat gambarnya tadi udah dibahas bareng-bareng, kita nggak boleh lupa satu hal. Biasanya kan anak arsi tuh bawa kertas gede-gede, kayak yang tadi aku udah liatin. Kita perlu drafting top atau tabung gambar. Aku punya yang diameter 10,5 cm kalau nggak salah. Jadi dia panjang gitu, dari Ziegel. Dia untuk nyimpen gambar, kalau misalnya gambar teman-teman udah banyak, dan nggak bisa dibawa cuma satu doang gitu. Karena kan untuk semester-semester awal anak arsi biasanya pasti gambarnya
gila bejibun banget kan. Banyak banget revisinya. Ini untuk nyimpen segala macam. Ini bisa penggaris juga, revisi, kertas, semuanya teman-teman simpen di sini. Cara pakainya juga teman-teman tinggal cangklongin gitu bareng tas teman-teman. Udah selesai, kita langsung berangkat ke kampus. Untuk harganya yang aku punya di sini yang diameternya 8-9 cm itu sekitar 65 sampai 75.000. Karena tadi kita udah bahas bareng-bareng alat gambar apa aja yang bisa dipakai nanti kalau misalnya teman-teman kuliah arsitektur. Sekarang kita bahas alat mewarnanya. Jadi sini, kayak teman-teman bisa lihat, iya aku bawa pensil warna memang. Emang di Arsi gambar pakai pensil warna ya kak? Ya itu salah satu alasan juga kenapa kita waktu itu pas maba terutama ya, itu dibilang jurusan anak TK karena bawanya pensil warna lah, krayon. Pensil warna ini enaknya dipakai kalau misalnya lagi ngewarnain yang detail-detail yang perlu kecil-kecil, side plan, layout, atau denah. Dan ini pensil warna aku punya dari maba, nggak pernah beli lagi karena warnanya juga banyak, jadi masih bisa dipakai terus. Kalau untuk range harganya pensil warna ini tuh ada dari kisaran harga 25 sampai 100.000 tergantung merek sama tergantung banyaknya pensil warnanya itu berapa. Selain pensil warna tadi itu ada marker. Marker ini beberapa teman-teman yang suka lettering atau suka gambar kartun, gambar anime, merek dari marker ini juga macam-macam. Yang aku punya di sini Fine Color sama Copic. Jadi untuk Fine Color sendiri itu dia bedanya sama Copic. Kalau Copic itu kan ujungnya ada yang brush lembut gitu. Kalau untuk yang Fine Color, dia brushnya lebih tajam. Di sini aku bakal contohin pakai Fine Color yang punya dua sisi round sama flat brush. Nah di sini teman-teman bisa lihat perbedaan dari round brushnya sama flat brush dari Fine Color itu sendiri. Hasilnya bisa beda banget. Untuk Fine Color sendiri tuh dia sebenarnya ada dua tipe. Jadi ada yang standar sama ada yang satunya case-nya hitam gitu. Dia hampir sama kayak Copic, dia pakai brush tapi agak lebih tebal. Itu harganya sekitar 18 sampai 25 ribuan. Terus ada Copic, harganya dia sekitar 40 sampai 50 ribuan. Karena emang dia punya brush yang teksturnya itu ngebantu banget kalau misalnya kita lagi warna pakai marker. Selanjutnya, alat warna yang biasa dipakai anak arsi itu ada watercolor. Watercolor ini itu beda sama watercolor yang biasanya watercolor pastel gitu. Dia pocket, dia lebih ringkes banget dibawa kemana-mana. Dan di sini aku ada dua merek. Yang kotak ini lumayan besar. Ini aku ada dari Sakura, Koi Watercolor, sama ada Winsor Newton. Jadi dia punya banyak color palette gitu. Yang aku pakai di sini 18 warna. Kalau yang Winsor juga kurang lebih kayak gitu. Cuma di sini aku beli yang lebih kecil. Biasanya aku pakai dua-duanya sih, antara Winsor sama Koi Watercolor. Jadi aku kombinasiin aja gitu antara Koi Watercolor sama Winsor supaya hasilnya lebih bagus. Untuk harganya sendiri, untuk Sakura Koi Watercolor itu dia banyak sih sebenarnya pilihannya. Ada yang isi 12, ada yang isi 18. Punya aku yang isi 18. Punya aku sendiri ini yang isi 18 itu di harga 245.000. Dan di sini aku juga ada Winsor. Nah, kenapa aku belinya yang kecil? Karena Winsor ini harganya jauh lebih mahal, 2 kali lipatnya daripada si Sakura Koi Watercolor. Jadi di sini aku cuma punya 12 warna tapi sekecil ini itu hampir 500.000. Jadi aku dapatnya di harga 430-an sampai 460 ribuan waktu tahun 2017. Jadi alat gambar, alat warna tadi yang sudah aku sebutin sebelumnya itu kebanyakan dipakai sama kita anak arsi di semester 1 atau semester awal-awal sampai semester 3 atau 4. Jadi kita ada dua fase di mana emang fase awal yang kita itu masih sketsa, masih pakai alat gambar yang sebanyak itu. Karena memang di semester awal itu kalau memang teman-teman masih belum ada basic gambar, itu saatnya teman-teman harus belajar dan push to the limit supaya teman-teman bisa ngasilin gambar yang bagus di arsitektur. Selanjutnya, paling banyak ditanya di kolom section di video arsitektur sebelumnya yang aku upload, itu adalah spek laptop. Kemarin tuh beberapa kali aku lihat ada yang komen kalau misalnya mereka tuh penasaran gitu, anak arsi tuh laptopnya harus semahal apa sih kak gitu, terus harus lengkap apa. Sebenarnya untuk harga macam-macam, yang penting itu spesifikasinya. Aku nggak bisa kasih patokan minimalnya ya, karena kebutuhan orang beda-beda dan kemampuan orang beda-beda. Tapi yang di sini yang aku pakai
Untuk operating sistemnya aku pakai Windows 10 Pro, prosesornya Intel Core i7 8th Gen, RAM-nya 16GB, SSD-nya 256GB, internal memorinya 1TB, dan Nvidia GeForce GTX 1650 4GB untuk grafiknya. Sebenarnya anak arsi itu nggak harus punya laptop gaming atau nggak harus punya laptop yang spesifikasinya dewa gitu. Sebenarnya enggak. Laptop yang teman-teman punya sekarang itu mungkin cuma perlu ditambah katakanlah RAM atau Nvidia supaya grafisnya lebih bagus, atau mungkin SSD. Balik lagi kok ke kebutuhan teman-teman. Kalau memang kebutuhan teman-teman itu ngerasa kalau pakai Asus standar atau Lenovo standar itu masih bisa ngedukung 3D rendering, nggak apa-apa, nggak perlu maksain beli lagi. Jadi itu beberapa alat-alat yang emang dibutuhin mahasiswa arsitektur selama perkuliahan yang mayoritas dipakai sama kita mahasiswa arsitektur dari semester 1 sampai semester akhir, sampai skripsi bahkan. Boleh dipersiapin dari sekarang. Untuk teman-teman yang masih SMA atau yang masih semester-semester awal, bisa tuh ditabung-tabung uang jajannya, nyicil-nyicil aja dikit-dikit dari awal. Oke? Kalau teman-teman suka sama video ini, bisa kasih thumbs up di bawah dan komen konten-konten apa lagi yang pengen teman-teman lihat di channel ini. See you guys on the next video. Peace out.